Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Dokter Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Dr. Mia dalam acara Dokter Inyong. Seperti biasa, kita akan mengupas tuntas tentang dunia kesehatan dan gaya hidup sehat, tentunya dengan menghadirkan pakar-pakar yang expert di bidangnya. Nah, pemirsa, beliau adalah para dokter dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Ananda Purwokerto dan Satelit TV. Malam ini saya akan membahas tentang gigi impaksi atau biasa kita kenal dengan gigi terpendam. Apa sih sebenarnya gigi terpendam itu? Nah, pemirsa, kita sudah menghadirkan pakarnya. Beliau adalah Dr. Gigi Sangkurnia Hadi Wijayadi. Beliau merupakan dokter Rumah Sakit Ananda yang juga sedang melakukan pendidikan menjadi residen bedah mulut di salah satu universitas di Indonesia. Oke, selamat malam dokter. Selamat malam. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya. Iya dok, ini saya di sini ingin membahas tentang gigi impaksi atau gigi terpendam ya dok ya, biasa kita sebut. Kira-kira gimana dok? Untuk pengertiannya sendiri seperti apa? Gigi impaksi atau gigi terpendam atau orang-orang yang sering menyebut gigi bungsu, gigi terakhir tumbuh, yaitu gigi paling belakang tumbuh. Bisa terjadi juga memang gigi taring, juga bisa terjadi gigi terpendam. Apa yang dikatakan definisi gigi impaksi atau gigi terpendam adalah gigi yang seharusnya tumbuh, tapi dia tidak bisa tumbuh. Jadi ada mungkin hal-hal yang menyebabkan tidak bisa tumbuh. Harusnya antara renggung rahang dan volume gigi itu adalah normal. Tapi biasanya kalau misalnya gigi depannya rapi, biasanya kalau tetap kekurangan volume rahang, maka gigi belakangnya akan tumbuh. Tumbuh dalam artian tidak tumbuh miring, ya, tapi dia tidak tumbuh sempurna gitu loh. Berarti bisa dibilang kurang ruang ya dok? Kurang ruang, iya. Tempatnya tinggal ya dok. Betul, ya? Iya. Oke. Nah, kemudian untuk angka kejadiannya nih dok, kalau di Indonesia kira-kira seperti apa dok? Untuk di Indonesia nih rata-rata hampir ya mirip dengan yang di luar negeri, itu sekitar 25%, di mana 25% dari total jumlah penduduk. Itu biasanya ditemukan juga tidak terduga atau ada keluhan dari pasien. Misalnya dok, ada bengkak kok tidak sembuh-sembuh, atau ada pusing yang tidak turun hilang, sudah diperiksakan di mana-mana lah, itu kadang-kadang muncul, tapi kadang-kadang tidak sadar, yaitu sekitar prevalensinya sekitar 25%. Dan dari 25% gigi terpendam itu biasanya gigi molar 3 atau gigi bungsu yang terakhir adalah sekitar angkanya 78%. Nah, kemudian baru gigi taring sekitar 28%. Sisanya adalah bisa gigi geraham kecil pertama, geraham kecil kedua, itu sisanya. Jadi yang paling sering terjadi keluhan adalah gigi paling belakang, gigi bungsu paling belakang. Gitu ya dok ya. Berarti nggak cuma itu ya dok ya. Biasanya kan orang lebih tahunya mungkin pemirsa namanya gigi bungsu tuh ya gigi belakang ya dok. Betul. Nah, makanya untuk pemirsa itu dicek giginya, di mana gigi manusia itu adalah jumlahnya 32. Nah, kita bisa lihat dari kaca, misalnya gerahamnya besar, dewasa itu harusnya 3. Kalau misalnya dia cuma 2, berarti ada 2 kemungkinan, yaitu gigi terpendam itu sendiri yang dikatakan gigi impaksi, atau gigi yang tidak ada benihnya atau agenisi. Nah, kita harus cek itu. Oh gitu. Terus biasanya usia berapa itu dok kalau tumbuh biasanya, tumbuh lengkap? Tumbuh lengkap ya sekitar umur 20 tahun ke atas, ya. Kita hitung misalnya setelah umur 20 tahun kok giginya
belum lengkap, berarti ada satu gigi yang masih belum tumbuh. Dan juga kadang-kadang kalau ke rumah sakit Ananda, setelah umur 30 atau 40 tahun, pasien kadang-kadang menyatakan, dok, saya masih tumbuh gigi ya, yang paling belakang gitu. Nah, itu bukan tumbuh gigi atau bisa tumbuh lagi giginya, tapi memang itu adalah jatah dari gigi yang akan tumbuh. Jadi ingat, gigi dewasa adalah 32 dan gigi geraham ada 3. Itu geraham besar. Nanti misalnya mungkin orang kurang ya dok ya, kurang begitu mengerti ya, karena mungkin pemirsa juga nggak terlalu sering ngaca mungkin ya dok ya, ngaca untuk menghitung giginya. Nah, mungkin dari keluhan-keluhan mungkin baru ketahuan ya dok, bahwa kurang ya. Betul ya, biasanya keluhan-keluhan ya itu sering bengkak ya, terus gigi kok ada gusi yang kok nggak sembuh-sembuh, terus pas menggigit sakit. Nah, itu biasanya baru datang ke dokter gigi untuk memeriksakan. Biasanya juga kadang-kadang ada infeksi, sampai kembali lagi penyebabnya bisa bengkak. Ada karena bisa jalannya masuk kuman, di mana jalannya masuk kuman ada 3, periapikal lewat giginya itu sendiri, periodontal itu lewat jaringan tepi gusi, dan perikoronal itu jaringan, yaitu gusi yang mau tumbuh giginya itu. Nah, itu dia ada namanya operculum, atau tapi orang-orang nyebutnya perikoronitis. Nah, perikoronitis itu menyebabkan bengkak. Penyebabnya perikoronitis adalah gigi yang tidak tumbuh itu. Berarti bisa dari infeksi juga ya dok ya, bukan karena hanya desakan, tapi juga karena adanya infeksi itu sendiri. Betul. Ya, jadi dia karena tidak ada ruangan, nah dia menyebabkan infeksi. Jadi harusnya tumbuh, tapi dia bisa tumbuhnya tidur, bisa tumbuhnya miring. Nah, itu dari tergantung dari benihnya itu dan lengkung rahangnya itu sendiri. Yang sering saya temukan ya itu gigi yang miring dan kadang-kadang sampai tidur, hingga datang ke rumah sakit Ananda, dok, ini rujukan dari rumah sakit A atau dari dokter gigi A untuk diambil giginya yang terpendam itu. Iya dok, sepertinya ada yang mau lewat dulu ya dok ya. Makin seru nih dok percakapannya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Inyong. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Gigi Sangkurnia. Nah, kita akan melanjutkan nih pemirsa untuk percakapan kita tadi ya tentang gigi impaksi atau gigi terpendam. Nah dok, ini dok, mungkin pemirsa ingin tahu penyebabnya sebenarnya selain adanya ruangan yang kurang ya dok ya, itu apa lagi ya dok ya? Penyebabnya itu sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu penyebab lokal dan penyebab umum atau sistemik ya. Untuk penyebab lokal yaitu dia yang kekurangan volume gigi, volume rahang tidak sebanding dengan volume gigi. Yang kedua mungkin ini yang harus diperhatikan pada ibu-ibu, bahwa pentingnya gigi anak-anak, dimana kalau terjadi lepas atau tanggal gigi anak-anak secara dini atau prematur loss, itu maka kemungkinan rahang untuk tumbuh itu kecil. Jadi nanti suatu saat gigi dewasanya tumbuh, maka rahangnya tidak akan mencukupi. Itu menyebabkan juga kekurangan lengkung rahang itu. Nah, terus kemudian pola makan untuk manusia modern, sekarang kita anggap bahwa sekarang adalah manusia modern, di mana fungsi kunyahnya itu sangat berkurang sekali dibandingkan dengan manusia sebelum kita gitu loh. Karena apa?
zaman dulu masih ada serat ya, sayur-sayur, belum ada mesin penggiling jus lah. Semakin kita untuk sering memakan makanan yang sudah instan, yang sudah lembut, dilunakkan, maka fungsi kunyah kita akan berkurang. Berkurangnya fungsi kunyah kita itu menyebabkan dari pertumbuhan rahangnya ikut berkurang juga. Itu pengaruh sekali berarti ya, Dok, ya, untuk rahang ya, Dok, ya, dalam proses pengunyahan ya, Dok. Betul, ya. Iya. Nah, terus kemudian ada faktor sistemik yang misalnya jelas itu keturunan, misalnya bapak rahangnya besar, giginya besar, ya, ibu rahangnya kecil, giginya kecil, rapi gitu. Tapi kemudian kepada anaknya diturunkan giginya bapak, terus kemudian rahangnya ibu. Iya. Jadi otomatis kan volume giginya lebih besar dibandingkan volume gigi rahangnya itu sendiri. Akhirnya itu terjadilah impaksi gigi atau gigi terpendam itu. Nah, itu bisa diketahui sejak dini ya, Dok, misalnya saat anaknya sudah mulai tumbuh gigi gitu, Dok. Iya. Nah, itu udah mulai, oh, ini kok gede-gede sedangkan rahang dia kecil gitu, bisa ketahuan dia. Untuk dini sebenarnya tidak, karena kan ada fase-fase pertumbuhan gigi, di mana fase-fase pertumbuhan gigi sudah terlewati dan waktunya itu gigi kok belum tumbuh, lah itu baru kita duga bahwa itu adalah gigi terpendam gitu. Jadi kita nggak bisa bahwa ini nantinya akan terpendam, kita juga tidak bisa. Jadi kita ada namanya tumbuh kembang gigi, ada umur kapan gigi ini tumbuh. Lah itu setelah dia melewati masa-masa rata-rata tumbuh dan dia tidak tumbuh, lah itu yang dikatakan gigi terpendam. Mungkin di usia 20 tahun tadi ya, Dok, 20 tahun tadi. Gigi sudah lengkap, betul, tapi ternyata kok ada yang miss ya, Dok? Ada yang kurang. Ada yang hilang di situ. Iya. Oke, Dok. Nah, sedangkan untuk keluhannya sendiri tadi selain mungkin bengkak ya, Dok, ya, atau nyeri pada gusi, mungkin ada lagi nggak, Dok, untuk keluhan-keluhan yang biasa terjadi di masyarakat? Iya. Untuk keluhan-keluhan yang biasa terjadi di masyarakat yaitu biasanya susah makanan dibersihkan di situ, karena giginya miring, itu dia pasien mengeluh bahwa, Dok, kok susah membersihkan makanan di situ, makanan gampang nyelip di situ. Nah, makanya itu kadang-kadang sebagai keluhan-keluhan dari pasien untuk kondisi giginya. Tapi untuk kondisi biasanya umum itu kadang-kadang sering pusing. Dok, sering pusing lah setelah periksakan. Kadang-kadang malah saya pernah temui sudah diperiksakan ke dokter saraf untuk pemeriksaan gejala apakah ada kelainan di otaknya gitu, karena ada nyeri terus-menerus, sakit kepala terus-menerus. Lalu kemudian setelah dicekkan ronsen untuk giginya, untuk ronsen giginya yang besar atau panoramik itu ada gigi terpendam. Lah kita coba untuk mengambil giginya. Nah, kasus-kasus tertentu dia akan hilang pusingnya itu, karena memang gigi yang terpendam dan menekan terus-menerus ke bagian saraf gigi, maka dia akan terjadi keluhan-keluhan nyeri. Gitu. Berarti berhubungan dengan saraf juga ya, Dok, ya? Betul, saraf gigi terutama, karena kan saraf gigi tertekan, terus kemudian direspon ke otak untuk adanya nyeri. Padahal itu adalah yaitu gimana pertumbuhan yang tidak, atau inflamasi atau radang yang terus-menerus karena dia tidak bisa tumbuh sebenarnya. Itu. Berarti dia tuh di dalam mungkin ya, Dok, bergejolak ya, Dok, ya. Nyerinya kadang hilang, timbul. Betul. Apalagi nyerinya tumbuh pada saat dia fase bertumbuh. Kadang-kadang kan di mana dia ada fase tumbuh, dia tidak bisa tumbuh, lah itu akan terjadi nyeri dan kadang-kadang pusing gitu. Tapi kalau sudah hilang fase tumbuhnya atau fase erupsinya, maka dia akan
hilang sendiri. Tapi ya itu berulang lagi, di mana fase tumbuhnya akan terus menerus karena berusaha untuk tumbuh sesuai dengan oklusinya atau garis gigitnya itu. Iya. Nah dok, untuk dok, bau mulut sendiri itu kira-kira berhubungan nggak dok sama itu? Mungkin dari sisa-sisa makanan atau gimana dok? Dok? Untuk bau mulut biasanya karena itu susah dibersihkan, maka akan terjadi lubang di situ. Susah dibersihkan itu membuat lubang otomatis karena lubang itu tempat makanan tidak bisa dibersihkan lagi, ya otomatis bau. Dan apabila gigi berlubang sampai berdarah, terus apalagi sampai bernanah, otomatis dari darah dan nanah itu aja sudah bau. Jadi itu sangat sekali bisa menyebabkan bau mulut. Iya dok ya. Nah untuk screeningnya sendiri dok, mungkin tadi sudah sedikit ya dok ya, dari ronsen tadi ya dari dokter Ferry menyebutkan. Itu ronsennya tuh ronsen apa dok biasanya dok, jenisnya dok? Ada dua macam ronsen sebenarnya. Ronsen yang kalau kita biasa itu ronsen OPG namanya, ya, atau panoramik, orang ngomong panoramik, atau yang kita biasa ronsen yang kecil atau periapikal sebenarnya. Iya. Jadi untuk pasien-pasien yang biasanya datang ke saya mau dilakukan pengambilan atau untuk screening apakah ini gigi terpendam atau tidak, ya saya anjurkan untuk yang OPG atau panoramik. Gitu. Okay. Ya. Terus untuk dok, untuk apa namanya tadi ya dok, ya kan berhubungan dengan saraf ya dok ya. Nah, dari dua ronsen ini kira-kira kelihatan nggak dok bahwa itu memang mengenai saraf atau tidak gitu? Biasanya terlihat, ya. Jadi nanti dari ronsen itu terlihat sekali bahwa itu adalah akarnya itu mengenai di situ ada namanya kanalis mandibularis atau tempatnya sarafnya itu terkena dari akarnya atau tidak. Kalau biasanya kalau mendekati atau terkena itu jelas pasti ada keluhan nyeri dan pusing yang sering kambuh. Gitu. Oke. Nah untuk macamnya sendiri nih dok, biasanya hanya gigi karena itu 78% ya dok ya di molar ya. Untuk macamnya sendiri apa aja itu dok? Sebenarnya untuk macam sendiri itu tadi hanya jenisnya aja, yaitu untuk gigi geraham paling belakang dan gigi taring ya yang nomor 2 sekitar 20%. Nah yang sisanya adalah gigi molar kecil, geraham kecil, itu dan sisa yang menjadi jenisnya macamnya adalah sebenarnya dari kedalaman dan posisi dengan lengkung rahang. Terus kemudian ada dari posisi tidur, miring, atau bahkan dia terbalik. Gitu. Itu, iya. Terbalik itu maksudnya gimana dok? Jadi harusnya tumbuhnya dia ke atas, tapi dia malah dia ke belakang atau ke bawah itu. Ada ya dok ya kasusnya ya? Ada. Iya. Lumayan ngeri juga nih ya dok ya gigi ya dok. Oke, terus dok, untuk penanganannya sendiri itu kira-kira harus nggak sih dok untuk ditangani sama dokter bedah mulut atau biasanya bisa ditangani di dokter gigi biasa dok? Iya, untuk penanganan sendiri itu namanya odontektomi atau operasi gigi terpendam. Jadi kalau mungkin kan tadi macamnya ada kedalaman, posisi dengan tulang rahang, terus sama itunya tadi tidur, miring, bahkan terbalik itu menentukan tingkat kesulitan. Semasa kesulitannya rendah, ya monggo misalnya dokter gigi umum yang bisa menangani silahkan. Tapi untuk kita di Ananda itu kita tangani yang sedang sampai berat. Biasanya sudah miring atau yang miring, saraf gitu. Betul, iya. Iya. Nah untuk apa istilahnya ya, indikasinya sendiri biasanya sampai dirawat nggak dok
kalau untuk penanganan odontektomi tersebut, Dok? Untuk odontektomi sih yaitu ada 2 macam penanganan juga, yaitu secara lokal dan general, operasi bius total. Ya, kalau kita biasanya di Ananda itu adalah dengan lokal anestesi, jadi kita ambil satu-satu. Jadi kita ambil gigi sebelah kanannya dulu dengan bius lokal. Untuk bius lokal saya kira tidak perlu sampai dengan rawat inap, karena itu mungkin kita bilang sama pasien sekitar 1 jam untuk penanganan. Ya, kita di Ananda ya bolehlah kurang dari 1 jam, okay. Nah, nanti kalau sudah boleh rawat jalan. Seperti itu. Okay. Oke, Dok. Terus untuk ini ya, Dok, ya, sebenarnya indikasinya sendiri harus nggak sih, Dok, bahwa gigi yang terpendam itu harus istilahnya dibuka gitu, Dok, dibuka dan diambil, Dok, gitu. Kira-kira indikasinya gimana, Dok? Indikasinya yaitu kalau misalnya itu memang benar-benar mengganggu, jelas tadi sering ada keluhan, sering terjadi infeksi, lah otomatis kita harus ambil. Apalagi itu menyangkut misalnya ada makanan yang susah dibersihkan, nanti kalau tidak diambil gigi yang depannya atau gigi molar keduanya atau gigi geraham keduanya ikut-ikutan lubang. Nah, itu malah harusnya 1 gigi yang dibuang, malah 2 gigi yang dibuang, jadi kan sayang sekali. Jadi memang kita harus care, harus peduli dengan gigi yang paling belakang sebenarnya. Kalau sudah memang banyak keluhan dan sering kambuhan sakitnya, lebih baik kita ambil. Tapi ada ya, Dok, kasusnya untuk misalnya kok gigi depannya ternyata ikut lubang nih, Dok. Ya. Berarti harus diambil dua-duanya gitu, Dok? Ya, okay. Kalau di Ananda ya kita perhitungkan bahwa misalnya ini mengganggu sekali atau sudah lubang besar sekali, kita ambil sekalian. Oke, Dok. Oke, Dok, makin seru ya, Dok, ya. Nanti kita lanjut lagi, Dok, ada yang mau lewat. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tapi Dokter Inyong. Oke, kembali lagi bersama saya di Dokter Inyong. Saya Dokter Mia dengan bersama narasumber kita Dokter Sangkurnia. Dok, saya ingin lanjutkan ya, Dok, ya, untuk pertanyaan tadi, Dok. Itu kan tadi indikasi pengambilannya ya, Dok, ya. Ada nggak sih, Dok, masa-masa atau waktu di saat tindakan itu tidak boleh dilakukan, Dok? Oh, iya. Jadi masa waktu atau kontraindikasi tidak boleh dilakukan ya itu jelas misalnya tidak ada keluhan. Kadang-kadang pasien kan ya kalau nggak ada keluhan ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kita wajib tahu bahwa itu adalah gigi sudah terpendam. Yang kedua, gigi yang sudah pada sesuai lengkungnya, rahangnya bisa untuk mengunyah, itu lebih baik kita pertahankan saja. Karena kan itu juga gigi untuk membantu mengunyah. Terus yang ketiga itu adalah gigi yang misalnya diambil, resikonya itu lebih parah dibandingkan pengambilannya. Misalnya sangat dalam sekali atau mengenai jaringan-jaringan vital, misalnya saraf gigi itu tadi sampai terkena, itu kan resikonya juga parestesi gitu loh. Nah, itu nanti untung ruginya itu dipertimbangkan. Yang keempat adalah misalnya ada penyakit-penyakit yang kiranya membahayakan. Misalnya setelah diambil ada diabetes yang tidak diabetes mellitus atau kencing manis yang tidak terukur, tidak terkontrol. Nah, itu kan juga malah lebih berbahaya dibandingkan perawatannya. Jadi kalau misalnya diabetes terkontrol dulu, bekerja sama dengan penyakit dalam untuk menangani kencing manisnya, baru kita ambil. Tapi kalau tidak terkontrol, tidak bisa bisa diajak kerjasama untuk pasiennya, ya lebih baik kita tidak lakukan perawatan. Kalau untuk Dok, biasanya kan kalau yang saya tahu ya, Dok, ya,
ini ada pemeriksaan tensi ya dok ya, itu Iya. berpengaruh juga nggak dok dalam tindakan dok? Oh iya. Untuk penyakit-penyakit sistemik, yaitu contohnya seperti kencing manis tadi yang saya ceritakan, terus kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu kita juga harus waspadai. Pasien, dengan kita wawancara pasien, maka kita bisa menilai bahwa ini kondisi pasien itu dia ada penyakit penyerta atau tidak. Tapi kalau ada tidak ada, jelas aman ya. Yang kedua, kalau misalnya ada, kita wajib menangani penyakitnya itu dulu. Misalnya ada hipertensi, tensinya tinggi, ya kita kembali lagi kita kerjasama dengan penyakit dalam untuk menormalkan tensinya, minimal diturunkan. Nah, baru kita lakukan tindakan operasi gigi terpendam itu. Jadi kita pasti lakukan pemeriksaan vital sign atau tanda vital, termasuk tensi itu, dan respirasi, terus pernafasan dan nadi itu kita periksa. Dengan pasien misalnya ada lagi asma, ya kita terapi asmanya dulu, baru kita lakukan tindakan. Jadi tapi ingat, kita sebenarnya